Assalamualaikum sahabat BW Budi Wijaya. Kita mau bercerita sedikit tentang pertanian di SP8 bersama Bapak Slamet. Dia di sini konsepnya ingin mendongkrak para petani supaya semangat dan bisa sukses dan berkembang di transmigrasi SP8, Pak ya. Oke, siap. Jadi semangat dan tujuannya untuk menyemangati itu gimana, Pak? Ya, ini kadang-kadang kan teman-teman bilang di dalam wilayah Trans nggak ada pekerjaan. Kalau menurut saya itu sangat-sangatlah mustahil. Karena apa? Diberi pemerintah tuh lahan sama 1 hektar, 2 hektar itu sama. Karena kenapa lahan segitu luasnya itu nggak diolah, nggak dikonsep untuk penunjangan, merubah nasib yang tujuan dari awalnya itu gitu loh. Jadi kebanyakan yang di dalam ini kerjanya keluar, Pak ya? Ya keluar itu mencari yang instan, padahal segala sesuatu yang instan itu kurang baik, bukan tidak baik loh, kurang baik. Segala sesuatu yang instan itu kurang baik. Jadi untuk sementara itu kebanyakan yang keluar lahan terbengkalai, jadi bongkor. Sebetulnya harus fokus dengan alasan mereka lahannya asap, lahannya rawa. Yang di sini memang Kalimantan wilayahnya wilayah rawa, itu kan otomatis tinggal kita SDM kita yang kita mampukah kita ibaratnya tujuan dari awal mau merubah nasib, posisi ditempatkan di kayak gini, memang sudah nasibnya kayak gini kan harusnya bisa mengkonsep. Jangan jadikan air itu jadi penghambat kita untuk usaha. Justru air itu kita tanggulangi. Ya namanya air ibaratnya banjir terlalu pasang terlalu, ya kita bikin tanggul. Padahal kira-kira maksimal kan begitu. Ya, padahal kayak kalau tidak salah di SP8 ini sudah ditanggul blok keliling itu, Pak ya? Ya justru itu, dari situ mungkin kalau masa blok keliling yang namanya itu hamparan luas hanya di blok blok hanya keliling di pinggir-pinggir sungai apa itu kemungkinan ada yang jebol, yang masih acep itu kan harus kita yang punya lahan masing-masing itu yang harus kita mengendalikan di lahan kita masing-masing itu kan. Walaupun kita sudah dibantu pemerintah, otomatis bantuan itu kadang-kadang tanggul yang itu ada yang jebol. Kalau nggak kita aktif di situ memperbaiki, ya sama aja kita bohong. Iya, berarti kita ya sedikit-sedikit harus membenahi yang jebol-jebol. Iya. Nah, inisiatif sendiri lah ya. Kalau selalu kita mengharap dari pemerintah kan belum pasti. Iya. Langsung direalisasi lah tentunya ya. Jadi bertahap sedikit, mungkin tahun ini dapat, tahun depan belum mungkin dapat kan. Jadi yang jebol itu setidaknya dibetulin dan dibenahi agar tidak merembet makin luas tentunya. Mungkin seperti itu, Pak ya? Iya betul itu. Jadi untuk sekarang ini petani mungkin gimana, Pak? Kalau untuk seangkatan saya itu kira-kira paling yang masih ibaratnya bertahan tetap di tempat itu paling nggak ada 25%. Rata-rata udah balik ke daerah asal. Kalau yang nggak balik ke daerah asal kerja di luar. Seperti itu. Jadi lahan yang benar-benar tergarap secara maksimal paling nggak ada 25%-nya ini. Padahal berapa kakak di sini, Pak? Kalau keseluruhan 300 kalau yang pendatangnya kan sekitar 150, yang artinya yang 150 itu paling tinggal 20 apa 25% paling. Jadi sudah tidak full di sini, Pak ya? Iya, untuk yang ya betul mereka bilang itu bertani itu banyak modal. Itu kalau dari awal memang kita ibaratnya nggak bisa menyiasati, memang perlu banyak modal. Tapi kalau dari awal sudah kita konsep secara kontinu, kita atur, artinya manajemen waktunya kita atur, ya kan, kita bisa ibaratnya menggarap yang seperempat, nanti yang seperempat lagi dikonsep lagi harus ada tanaman, istilahnya tanaman bulanan, tahunan, itu harian harus ada, yang harian termasuk sayur. Kalau yang
ibarat bulanan ya kayak buah-buahan yang di sini kayak jeruk itu kan nggak ada musim. Artinya itu kan bisa untuk pendapatan bulanan kan seperti itu. Nah mungkin seperti yang tahunan kayak mungkin durian apa-apa itu bisa. Itu dalam 1 hektar itu kalau dimanfaatkan betul-betul lahan itu digarap sedemikian rupa, yaitu sangat cukup lah untuk keluarga. Sangat menguntungkan. Jadi sekarang nih tidak ada 50% sudah yang bertahan bertani Pak ya. Ya ada paling 20 sampai 25% malah yang itu yang fokus bisa kan itu. Nah, mungkin kalau postur tanahnya untuk bercocok tanam itu gimana Pak? Kalau masalah tanah itu sebetulnya itu tadinya hamparan itu ya kurang lebih aja, ya kan. Tapi kan tinggal saya ulangi lagi, tinggal kita masing-masing itu yang mengolah. Ya, tadinya lahan ini itu nggak ada yang minat lahan ini. Lahan ini rawa betul, sampai itu keliling sungai semua. Kayak apa? Jadi sedalam lutut kalau kita nginjak. Tapi sekarang ibarat tuh telapak tangan aja nggak tenggelam. Iya, betul itu memang. Ya berarti kan tinggal diri kita sendiri. Memang bagus konsepnya Bapak Slamet ini. Nah, dia berusaha untuk bertani betul-betul. Jadi dia. Ya, maaf saya nggak nganu kan kadang-kadang di antara teman-teman ada mungkin ada beberapa yang suka padi, ya artinya bersawah. Cuman kalau saya memang nggak faknya di situ. Saya pingin lahan itu jadi kering, memang sangat banyak membutuhkan modal. Biaya. Ya. Karena pengen tanahnya kering ya. Pengen tanahnya kering. Bukan kita menantang alam itu, bukan. Artinya kita mengendalikan air gitu aja. Ya. Bukan kita menantang yang tadinya rawa kita sulap bim salabim jadi kering untuk jadi daratan itu enggak. Ya kita nganu aja. Jadi tanggul-tanggul keliling ini Bapak sendiri yang nanggung sendiri. Jadi Bapak Slamet ini konsepnya memang kalau di padi kurang Pak ya. Kurang. Tapi kalau di sayuran untuk buah tahunan itu maksudnya di holvi. Jadi Bapak Slamet ini tidak ditanam padi. Sebetulnya kalau ditanamin padi bagus juga Pak ya. Bagus. Air tinggal masuk kan jadi lagi sawah. Ya, air tinggal buka sudah masuk. Tapi konsepnya Bapak ini dia bertani sayuran dan buah-buah tahunan, dan banyak tanamannya seperti kacang, pokoknya sayur-sayuran lah. Kalau untuk padi beliau tidak menanam, mungkin cenderung lebih baik beli Pak ya. Karena konsepnya masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Slamet sudah memberikan wawasan dan penyemangat buat sahabat-sahabat, sedulur-sedulur transmigrasi, biar lebih semangat Pak ya. Mudah-mudahan yang sudah menonton video ini lebih semangat menjadi petani dan sukses kemudian hari untuk menggarap lahannya. Oke, saya cukupkan dulu untuk support terus WW Stick Google. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.